Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Jadi di sini materi kelanjutan dari yang sebelumnya terkait lapisan atmosfer. Jadi ini sebenarnya masih satu pertemuan. Saya potong supaya nyimaknya itu enak. Jadi nggak durasi panjang, tapi durasi paling 15 menit, 15 menit, 15 menit seperti itu. Oke, jadi selanjutnya ini kita akan membahas mengenai cuaca dan iklim. Jadi ini masih berkaitan dengan dinamika di atmosfer juga, di mana yang kita ketahui tadi lapisan atmosfer itu ada beberapa lapisan. Salah satunya ada lapisan troposfer, di mana ada fenomena cuaca dan iklim. Oke, langsung saja kita simak penjelasan mengenai apa itu cuaca dan iklim dan apa saja yang harus kita pelajari di situ. Oke, saya share screen dulu. Oke, semoga sudah kelihatan. Oke, cuaca dan iklim. Apa itu cuaca? Apa itu iklim? Nah, apa bedanya? Oke, jadi bedanya adalah cuaca, keadaan udara yang terjadi di suatu tempat yang relatif sempit. Oke, kata kuncinya relatif sempit dengan waktu yang relatif singkat. Oke, sedangkan iklim itu kebalikannya. Kalau iklim itu adalah pola cuaca rata-rata yang terjadi dalam waktu yang relatif lebih lama dan mencakup wilayah yang lebih luas. Itu perbedaan cuaca dan iklim. Oke, jadi unsur cuaca. Jadi ini lebih ke unsur cuaca, anak-anak. Unsur cuaca dan iklim. Itu ada beberapa. Jadi apa ya? Unsur cuaca dan iklim itu maksudnya apa yang mempengaruhi cuaca dan iklim yang ada di permukaan bumi. Yang pertama itu dari penyinaran matahari. Jadi matahari yang memancarkan energi dalam bentuk radiasi matahari atau panas matahari ke seluruh permukaan bumi sebagai sumber utama panas bumi. Jumlah radiasi yang sampai ke permukaan bumi tadi 47%, pergi kemana sebagian yang lain seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, ada yang dipantulkan dan ada yang ternyata diserap oleh atmosfer. Nah, setiap tempat di permukaan bumi, intensitas penyinaran mataharinya berbeda-beda. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa berbeda-beda? Karena transparansi dari atmosfer, sudut datang matahari. Jadi kadang itu kan matahari seolah-olah ya, seolah-olah berada di datang dari sebelah utara bumi, kadang di sebelah selatan bumi. Itu sudut datangnya. Dan kita ketahui sendiri kan matahari kan terbit dari timur, kemudian seolah-olah tenggelam di barat juga. Nah, itu termasuk itu kan akibat dari rotasi ya, pergantian siang dan malam itu akibat rotasi bumi. Nah, di situ itu menjadi faktor panas tidaknya matahari yang sampai ke sinar matahari yang sampai ke bumi. Kemudian juga jarak bumi dengan matahari. Jadi ketika bumi ini berputar ya, mengalami revolusi. Jadi kalau rotasi itu kan bumi berputar pada porosnya. Sedangkan kalau revolusi itu bumi mengelilingi matahari. Nah, secara sederhananya seperti itu. Nah, rotasi bumi itu kan beredaran planet itu kan untuk apa ya? Untuk garis edarnya kan nggak mesti sama karena peredaran planet itu bentuknya pun juga tidak bulat tapi elips ya, elips ya. Jadi galaksi Bima Sakti itu berbentuk elips. Nah, di mana kadangkala bumi itu mengalami jarak terjauh dan juga jarak yang terdekat dari matahari. Begitu. Nah, itu mempengaruhi. Kemudian ada juga ketinggian tempat, jarak dari laut, dan juga relief bumi. Itu untuk unsur penyerapan matahari. Yang kedua ada suhu udara. Suhu udara adalah panas atau dinginnya suatu benda. Suhu itu panas dinginnya suatu benda. Berarti kalau suhu udara adalah panas dinginnya udara. Nah, di sini pemanasan udara diperoleh melalui dua proses. Nah, yang pertama, proses pemanasan langsung yang terdiri dari absorpsi, refleksi, dan difusi. Sedangkan pemanasan yang tidak langsung terdiri dari konduksi, konveksi, dan adveksi. Nah,
Unsur yang ketiga itu tekanan udara tadi, karena atmosfer itu mempunyai berat, maka dia mempunyai tekanan udara. Tekanan udara adalah beratnya massa udara di suatu atau di atas suatu satuan wilayah. Ya. Kalau suhu udara tadi dapat kita ukur dengan termometer, maka untuk tekanan udara kita ukur dengan barometer. Nah, tekanan udara dapat dibedakan jadi dua, yaitu sebaran tekanan udara secara vertikal, naik yang vertikal itu dari bawah ke atas atau secara tegak seperti ini. Sedangkan untuk yang horizontal itu yang secara rebah seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu kelembapan udara. Nah, kelembapan udara adalah kandungan uap air yang ada di udara. Jadi kandungan udara yang ada di muka bumi ini ada kandungan uap airnya. Nah, alat pengukur kelembapan udara disebut hygrometer. Nah, kelembapan udara ini ada kelembapan udara mutlak dan ada kelembapan udara nisbi atau relatif. Nah, nanti akan bisa dihitung kelembapan udara yang ada di bumi ini. Nah, rumusnya adalah kelembapan udara relatif sama dengan kelembapan udara mutlak dibagi nilai jenuh udara yang nanti akan sudah ada nilainya dikalikan dengan 100. Seperti itu. Nah, antara suhu udara, tekanan udara, dan kelembapan udara itu sebenarnya nanti ada hubungannya seperti itu. Jadi anak-anak semua, semakin rendah suhu udara itu maka tekanannya akan semakin naik dan kelembapannya akan semakin tinggi. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Sedangkan kalau semakin tinggi suhu udara maka kelembapannya akan semakin rendah dan tekanannya semakin rendah juga. Kayak gitu. Jadi suhu udara itu berbanding terbalik dengan kelembapan dan juga tekanan udara yang ada di muka bumi. Yang kelima yaitu angin. Unsur cuaca dan iklim yang kelima yaitu angin. Angin adalah massa udara yang bergerak di atas permukaan bumi dari daerah yang tekanan udaranya tinggi ke tekanan yang udara rendah. Jadi konsepnya ini harus dipahami bahwasanya angin itu bergerak ya. Angin itu bergerak dari lapisan udara yang tekanan udaranya tinggi, tekanan udaranya tinggi menuju ke yang tekanan udara rendah. Jadi angin itu bergerak dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi atau panas. Seperti itu. Nah, macam-macam angin ada beberapa yang dikelompokkan. Ada angin tetap. Di sini angin tetap itu ada angin pasat dan angin anti pasat. Ada angin muson barat dan angin muson timur yang akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada angin periodik, ada angin periodik musiman dan ada angin periodik harian. Nah, angin periodik harian ini ada angin darat, angin laut, di mana angin darat, kata kuncinya adalah angin darat itu berarti angin yang berhembus dari darat. Nah, ini terjadi di malam hari. Nah, itu kenapa para nelayan itu pergi berlayar di malam hari, karena dia nelayan zaman dulu ya, karena dia memanfaatkan angin tersebut yang berhembus dari darat, sehingga dia mengantarkan ke laut. Sedangkan angin laut itu berhembus dari laut menuju ke darat. Ada angin lembah dan angin gunung. Angin lembah tentu yang dia berhembus di lembah gunung. Kemudian ada angin terjun dan juga angin lokal. Nah, yang akan kita bahas lebih detail adalah angin muson barat dan angin muson timur. Sama konsepnya, angin muson barat itu yang dia berhembus dari barat menuju ke timur, sedangkan yang angin muson timur itu berhembus dari timur menuju ke barat. Nah, apa dampaknya angin muson barat dan angin muson timur ini? Nah, angin muson barat itu membawa uap air. Nah, karena dia berhembus dari barat, dari Eropa, di mana suhu di sana atau wilayah di Eropa itu merupakan wilayah yang lebih dingin, tidak ada gurun pasirnya. Jadi dia membawa uap air, sehingga uap air itu membawa musim hujan di negara Indonesia. Sedangkan yang angin muson timur, dia adalah angin kering, dia berhembus dari timur, karena di bagian timur termasuk Australia itu terdapat gurun, juga di sana itu panas, kering, sehingga uap airnya itu sebelum sampai ke Indonesia itu sudah habis. Seperti itu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah musim kemarau. Itu yang membedakan antara angin muson barat dan angin muson timur.
Yang keenam yaitu ada awan. Awan merupakan benda langit yang berwarna putih, ya, yang kita ketahui ya. Kalian masih sering melihat awan yang ada di sekitar rumah kalian. Coba diamati. Itu kan bentuknya juga berbeda-beda, ya kan? Nah, pun ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang mungkin kok kayak rendah banget, tapi kok ada yang kayak jauh banget, kayak gitu. Nah, itu nanti akan kita pelajari di beberapa klasifikasi awan. Nah, yang ketujuh yaitu kabut. Pernah melihat kabut? Mungkin di pagi hari atau mungkin ketika kalian naik gunung atau ke Tawangmangu deh, ke daerah-daerah gunung, itu kan ada kabut. Nah, kabut adalah awan rendah sebenarnya yang ada di permukaan bumi, sama seperti awan-awan yang lain seperti itu. Meskipun untuk unsur cuaca yang ini mungkin sebenarnya kurang ini ya, kurang terlalu berperan daripada keenam unsur yang sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu ada hujan. Sorry, ini yang ke-8 ya, ada hujan. Nah, curah hujan adalah peristiwa jatuhnya berbagai bentukan air alami dari massa udara atau awan yang tebal dan telah mengalami kondensasi ke permukaan bumi. Nah, hujan yang kita temui sehari-hari, misalkan ini kan terutama masih musim hujan ya. Kalian kalau mungkin siang hari udah hujan, malam, sore bahkan malam hujan. Di Solo kan masih sering hujan ya. Nah, di situ kan pernah ya kalian kena air hujan itu kadang lembut, enak. Tapi kadang juga yang kena ke muka itu aduh sakit. Nah, ternyata hujan itu juga bisa diklasifikasikan beberapa jenisnya. Nah, titik-titik air yang jatuh itu punya diameter. Nah, ada klasifikasi hujan halus. Nah, ini titik airnya itu halus berjari-jari 0,4 sampai 0,3 mm. Jadi hanya kecil-kecil. Nah, maksimal itu 0,4. Hujan gerimis itu yang sering kita rasakan. Nah, biasanya hujan halus. Kalau hujan halus itu biasanya kepiur. Kalau kita bahasanya itu kepiur. Nah, kalau hujan gerimis itu titik airnya juga halus, tapi jumlahnya itu lebih banyak. Nah, kemudian hujan yang sebenarnya atau hujan yang sering kita rasakan sehari-hari itu hujan yang titik airnya itu berjari-jari 0,3 sampai 3 mm. Nah, itu kemudian dan jatuh dengan kecepatannya. Kecepatan air hujan jatuh itu 3 meter per detik. Nah, kemudian ada hujan lebat, ini hujan yang turunnya amat kuat, sangat kuat ya, yang mungkin sampai ke muka kita tuh sangat sakit, misalkan kita pas nggak pakai pelindung, helm atau apa. Nah, di sini biasanya turun hanya sebentar, dan itu jatuhnya dari awan cumulonimbus atau awan yang benar-benar hitam pekat yang itu loh, yang benar-benar tebal bergelombang, itu awan cumulonimbus seperti itu. Nah, kalau hujan berdasarkan kejadiannya, ada hujan zenital. Nah, di sini terjadi oleh arus konveksi. Yang arus konveksi itu berarti arus naik ke atas ya. Arus naik ke atas yang menyebabkan uap air di ekuator naik secara vertikal. Nah, sedangkan hujan orografis terjadi karena naiknya ini ya, yang hujan orografis itu biasanya kalau di gunung, kalau kalian di TW itu kan kadang hujannya cuma hujan sebentar-bentar ya, hujan lokal. Nah, itu hujan orografis kayak gitu. Nah, kemudian ada hujan siklon. Nah, kalau hujan siklon ini terjadi karena udara naik ke atas disertai dengan angin yang berputar-putar. Nah, jadi mungkin ya kalian kalau sering memantau BMKG di IG-nya atau di Facebook atau di websitenya itu kan kadang ada pemantauan satelit cuaca. Nah, kadang ada badai siklon, itu kan kelihatan tuh awannya itu berputar-putar seperti tornado. Nah, ada hujan frontal. Nah, hujan frontal ini biasanya kita sebutnya hujan ketek ya, hujan ketek. Nah, jadi ini terjadi karena bukan. Kalau yang hujan frontal ini dia terjadi karena pertemuan massa udara panas dan massa udara dingin. Kayak gitu. Kalau yang hujan ketek tadi yang zenital ya, yang zenital. Nah, ketika massa udara panas dan dingin itu bertemu, maka akan terjadi hujan frontal di mana itu hanya di bagian itu saja, di daerah itu saja. Jadi bukan hujan yang berskala luas.
Seperti itu. Oke, selanjutnya iklim. Nah, iklim di negara kita itu termasuk iklim tropis ya, kita berada di khatulistiwa. Nah, iklim di belahan bumi kita ini ada iklim dingin, ada iklim sedang, subtropis dan juga tropis. Nah, Indonesia itu termasuk ke dalam iklim tropis. Nah, di sini nanti silakan kalian pelajari secara mandiri karena nanti akan ada diskusi di kemudian hari di pertemuan yang akan datang. Jadi ini perlu diperhatikan bahwasanya silahkan kalian cari pembagian iklim beserta negara-negaranya. Jadi misalkan iklim dingin itu yang negara-negara yang ada di iklim dingin itu negara mana saja, iklim sedang itu negara mana saja, subtropis itu negara mana saja, dan tropis itu selain Indonesia juga negara mana saja. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja anak-anak yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan silahkan dilaksanakan apa yang mungkin ini menjadi semacam pengayaan ya supaya kalian lebih paham. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.